berada di tempat, kita tahu titik-titik mana yang punya energi negatif, energi positif kita tahu. Karena batin kita itu bisa merasakan, jadi jiwa kita itu bisa merasakan. Jadi tidak, kepekaan ini bukan lagi kepekaan raga Mas Hasim, tapi sudah levelnya ke kepekaan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryajati dimanapun Anda berada, saya atas nama Muhammad Hasim dan di samping saya beliau Mas Eko. Di sini kita akan melanjutkan video sesi tanya jawab tentang dasar langkah awal untuk menjalani sebuah spiritual. Baik, kita langsung saja ya. Untuk pertanyaan, melanjutkan pertanyaan yang kemarin Mas Eko. Iya. Setelah kemarin kita mempelajari atau mengetahui langkah-langkah awal untuk mempelajari spiritual, terus tahap-tahap dasar apa Mas Eko yang harus kita mulai untuk para pelaku spiritual pemula gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedulur Suryajati dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Selalu diberikan keselamatan dan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Oke, melanjuti pertanyaan tentang dasar spiritual yang dimulai awal dimulai ya. Jadi kalau kemarin kita mempelajari langkah awal itu harus begini ya, niat mencari guru yang baik dan juga tekad yang kuat. Nah, biasanya untuk tahap dasarnya guru itu akan memberikan dasar-dasar spiritual. Salah satu dasar spiritual yaitu bagaimana cara kita menyerap energi, menghimpun energi ke dalam tubuh kita. Karena apa? Spiritual itu berhubungan erat dengan energi. Hampir semua spiritual itu untuk penyembuhan, proteksi, perlindungan itu tidak terlepas dari yang namanya energi. Karena spiritual itu sangat erat kaitannya dengan energi. Nah, langkah awal yaitu menyerap energi itu ada banyak sekali. Yang pertama biasanya menggunakan teknik pernafasan. Kita mengatur nafas, baik pernafasan perut maupun pernafasan dada. Kemudian ada juga yang menggunakan teknik meditasi. Meditasi itu juga sama, itu akan menghimpun energi dari alam, diserap dan disimpan di dalam tubuh kita. Yang selanjutnya juga ada yang menggunakan teknik dengan zikir, dengan wirid, Mas Hasim. Wirid mungkin 1000 atau 2000 selama 7 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Ataupun juga ada yang menggunakan meditasi zikir. Ada yang ketika menghirup nafas mengucapkan kalimat hu, keluarkan Allah, hu, Allah. Itu juga ada yang seperti itu. Sehingga macam sekali variasinya dalam cara untuk menghimpun energi ke tubuh kita. Yang perlu diketahui Mas Hasim, bahwa tubuh kita ini bagaikan sebuah baterai ya, bagaikan sebuah wadah energi, atau biasa disebut seperti aki lah. Jadi kita menyerap energi, nanti terisi di dalam tubuh kita, terus kemudian kita gunakan. Nah, hebatnya tubuh kita itu semakin ditambah, semakin diisi, baterai di dalam tubuh kita, wadah itu semakin berkembang, semakin membesar. Kalau aki semakin diisi kan akan semakin drop ya, semakin drop baterai semakin drop. Kalau tubuh kita tidak, akan semakin membesar. Semakin kita melatih diri, kita gunakan, kita latih ya, itu akan semakin membesar dan semakin bagus. Jadi aliran-aliran energi di dalam tubuh kita akan semakin lancar. Itu yang pertama, yaitu
menghimpun energi, baik dengan pernafasan, baik dengan meditasi, dengan wirid maupun dzikir, seperti itu. Itu langkah dasar. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan energi. Jadi pengolahan energi itu energi di dalam tubuh kita itu diolah, digerakkan. Misalnya energi di dalam tubuh difokuskan ke tangan kiri, ya, atau juga difokuskan ke tangan kanan. Nah, ini namanya pengolahan energi. Ada juga yang dari tubuh kita dialirkan ke sebuah benda. Jadi ada sebuah benda, batu ataupun lainnya, kayu, tasbih, itu kita alirkan energi dari tubuh kita, kita alirkan. Itu namanya pengolahan energi. Nanti pengolahan energi ini juga bermacam-macam. Artinya tidak hanya seperti itu saja. Ada energi yang negatif, ya, kita positifkan. Ataupun ada energi negatif di sebuah benda, kita pindah. Kita tarik, kita pindah. Karena energi memiliki sifat tidak bisa dimusnahkan, ya. Energi itu hanya bisa dirubah ataupun dipindah, tidak bisa dimusnahkan. Nah, setelah kita ada pengolahan energi, nanti ada pengembangan lebih lanjut, ada ya, seperti penetralan energi, energi di rumah yang negatif itu dinetralkan, dipositifkan, ataupun dipindah, kemudian dialirkan energi yang positif. Itu pengembangan daripada dasar spiritual itu tadi. Oke, baik Mas Eko. Terus gini Mas Eko, kan ada teman-teman dari Suryojati itu tanya Mas Eko, iya. Tanya gini, apa itu ketika meditasi itu sendiri, gimana sih caranya agar meditasi itu sendiri menjadi sesuatu yang nyaman bagi tubuh kita? Kan kadang kan ada Mas Eko dari teman-teman Suryojati itu meditasi kok rasanya nggak nyaman, kok rasanya gelisah, rasanya kok kurang gemetar ya, gitu Mas Eko. Ya, memang reaksi-reaksi tersebut biasanya muncul juga kepada orang-orang yang peka, ataupun yang tidak peka pun terkadang juga merasakan. Jadi gini, ketika kita meditasi, kemudian ada rasa bergetar ataupun rasa seperti ada tabrakan, maka biasanya itu energi yang kita serap dari meditasi itu kan positif. Nah, kemudian energi-energi negatif di dalam tubuh kita itu keluar, didorong oleh energi yang positif itu tadi, sehingga terjadi pergesekan. Pergesekan ini yang membuat tubuh kita kemudian ada rasa bergetar, ada rasa panas, ada rasa dingin, ada rasa merinding, dan banyak juga karena tiap orang akan mengalami sensasi yang berbeda seperti itu. Nah, meditasi sendiri juga bermacam-macam ya, bertingkat-tingkat, tidak hanya sikap itu saja. Cuman untuk meditasi memang bagus sekali, memang juga sebagai dasar yang sangat penting. Karena meditasi itu menyerap energi alam yang positif, Mas Hasim. Ya. Dan kesalahan terkadang juga ketika meditasi, pikiran itu keluar, Mas Hasim. Jadi ketika kita meditasi, ada yang pikirannya itu kemana-mana, sehingga energinya tidak semakin penuh tapi semakin terkuras. Karena energi yang di dalam tubuh ini mengalir ke arah yang kita fokuskan, yang kita bayangkan. Nah, jadi gini, energi itu Mas Hasim digerakkan oleh dua. Yang pertama oleh gerakan tubuh, yang kedua oleh pikiran. Jadi gerakan tubuh pakai pernafasan, didorong, ya, diimajinasikan, ataupun pakai pikiran. Ini bisa kita bayangkan, kita fokuskan. Nanti energi akan mengalir ke tempat yang kita fokuskan. Itu adalah alat untuk menggerakkan energi, yaitu dengan gerakan tubuh dan juga dengan pikiran kita. Nah, ada juga yang ketika meditasi kemudian merasakan mual, merasakan hal-hal yang tidak enak. Itu biasanya ada gangguan juga dari luar. Ketika kita meditasi, energi kan positif, kemudian energi positif ini akan memancar. Nah, ketika ada energi-energi negatif atau bangsa jin
yang tidak nyaman dengan kita, mereka akan mengganggu. Nah, tapi semakin kita tenang, semakin kita rileks, mereka tidak akan bisa mendekat, Mas Hasim. Pasti ada benturan tuh pasti, Mas Hasim, ya. Selama kita tenang, kita rileks, enjoy, kita menikmati meditasi itu tadi, pikiran kita tidak kemana-mana, maka energi positif itu akan menang, ya, akan lebih kuat daripada jin itu tadi. Meskipun jin itu tadi memiliki kekuatan yang tinggi, tapi selama kita tenang, intinya di ketenangan pikiran kita itu. Terus gini Mas Eko, untuk melakukan pengelolaan sebuah energi itu tersendiri, apakah ada tahap-tahap, langkah-langkah awal? Gimana sih caranya gitu? Kan nggak mungkin kita itu bisa langsung mengelola energi ini kita jadikan ke sini, kan harus bisa membedakan, Mas. Gimana sih cara membedakan energi itu sendiri gitu? Oke, nah salah satu yang menjadi dasar kepekaan atau dasar spiritual yaitu kepekaan, Mas Hasim. Ini juga menjadi dasar kepekaan. Artinya apa? Kita juga harus melatih diri untuk peka. Berarti ada banyak sekali macamnya. Latihan kepekaan itu baik lewat tangan ataupun kepekaan tubuh. Kalau kepekaan tubuh kadang kita punya kepekaan secara alami, masuk ke ruangan yang wingit, tiba-tiba kita merinding, kita itu kepekaan tubuh yang secara alami. Kemudian ada kepekaan yang menggunakan batin. Jadi kita diam gini, kita tidak berada di tempat, kita tahu titik-titik mana yang punya energi negatif, energi positif kita tahu. Karena batin kita itu bisa merasakan, jadi jiwa kita itu bisa merasakan. Jadi kepekaan ini bukan lagi kepekaan raga, Mas Hasim, tapi sudah levelnya ke kepekaan batin. Jadi dari jarak jauh saja kita ketika melihat, kita sudah bisa merasakan, oh itu energinya negatif, oh itu energinya positif. Ini salah satu kepekaan jiwa kita atau batin, atau orang Jawa mengatakan kepekaan sukmo. Berarti sukmo itu punya getaran atau vibrasi yang sama dengan alam gaib atau alam jin itu tadi, alam energi. Nah, karena tubuh kita itu secara modern dinamakan tubuh astral atau tubuh energi. Jadi sama, cuman gelombangnya saja yang harus ditata. Karena dalam energi, gelombang itu ada tingkatannya, Mas Hasim. Semakin halus, semakin tinggi, maka akan semakin kecil frekuensinya. Frekuensinya akan semakin halus, tidak mudah dirasakan. Jadi semakin tinggi kekuatan gaib itu, kekuatannya akan semakin sulit untuk dirasakan. Nah, dari kepekaan tadi ada yang paling mudah yaitu kepekaan tangan, Mas Hasim. Biasanya dilatih seperti ini atau dibenturkan seperti ini dengan energi, terus dilatih, atau dengan benda akik atau benda pusaka dibenturkan seperti ini akan terasa di telapak tangan kita. Nah, ini terus dilatih sehingga kemudian kita merasakan. Nah, ini salah satu dasar daripada spiritual. Nah, ini akan digunakan untuk tahap-tahap selanjutnya, baik menengah maupun tahap-tahap yang lebih tinggi. Dasar-dasar ini sangat penting, ya, seperti menghimpun energi, meditasi, pernafasan, maupun apa tadi yang kedua, pengelolaan sebuah energi itu pengolahan energi, kemudian kepekaan. Ini menjadi dasar yang sangat penting, akan dibawa sampai ke tahap dasar selanjutnya. Nah, sedikit akan saya berikan tips bagaimana cara meditasi yang baik, Mas Hasim. Oke, ya. Mas Eko, sangat menarik nih. Jadi gini, ini meditasi yang bisa kita praktekkan di rumah masing-masing, ya. Jadi meditasi itu kita ambil sikap yang paling nyaman, ya, sikap yang paling nyaman. Boleh seperti ini, ya, kakinya boleh seperti ini, ataupun dilipat seperti ini, boleh, terserah. Ataupun yang seperti ini juga boleh, terserah. Ataupun yang biasa begini juga boleh, ya, macam-macam, terserah. Kalau saya ambil yang paling nyaman, biasanya seperti ini, ataupun biasanya saya tumpuk seperti ini. Nah,
Setelah kita ambil sikap yang paling nyaman, sikap tangan juga bebas Mas Hasim. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya boleh seperti ini, boleh gini atau lainnya boleh. Kadang juga di tangan ini ada simbol-simbolnya sendiri, ya, ada simbol-simbolnya sendiri. Cuman untuk itu saya tidak memberikan penjelasan. Kita belajar paling dasar saja. Sikap kita paling nyaman sudah, paling nyaman. Sekiranya kita tidak merasa risih dengan sikap tubuh kita. Kalau gini kelamaan kan nanti pegel, kemeng, capek. Akhirnya ambil sikap yang paling bagus. Tubuh tidak boleh tegang Mas Hasim, harus rileks, nyaman. Leher juga kendor, mata terpejam, nafas pakai perut Mas Hasim, tidak boleh pakai dada. Sebenarnya tidak boleh, harus pakai perut. Karena pernafasan menggunakan perut ini menjadikan tubuh kita semakin rileks. Mata terpejam, pikiran ini juga paling penting, sangat menentukan. Jadi pikiran kita jangan membayangkan di luar tubuh kita, membayangkan sosok ini, bentuk ini, wujud ini, itu jangan. Ya. Paling bagus, paling mudah, kita pertama merasakan aliran nafas kita, keluar masuknya nafas. Berarti Mas Eko ya, jangan sampai kita bermeditasi itu tadi berhalusinasi. Ya benar. Jadi ketika kita meditasi jangan sampai kita berhalusinasi ataupun membayangkan objek lain. Karena apa? Energi akan keluar ke objek yang kita fokuskan tadi. Tubuh kita tidak terisi energi justru akan mengeluarkan energi. Maka dari itu kita fokus pada tubuh kita. Bisa pakai fokus ke pernafasan, bisa juga fokus ke tubuh kita ini, atau juga fokus ke cakra-cakra tertentu, ya, titik-titik cakra. Kemudian ada juga merasakan atau memvisualisasikan energi alam semesta ini itu masuk ke tubuh kita, bisa melewat cakra mahkota ataupun lewat cakra lain atau lewat tangan juga bisa, atau langsung ke seluruh tubuh juga bisa. Bayangkan sudah, energi yang positif murni masuk ke tubuh kita. Nanti energi itu akan membersihkan energi-energi di dalam tubuh kita yang sekiranya kurang baik atau tidak selaras dengan energi murni itu tadi. Ini akan didorong, ya, akan dipositifkan. Oke, sangat menarik ya teman-teman dari Suryojati. Jadi gini Mas Eko, kan tadi Mas Eko kan menyampaikan kalau energi masuk, energi positif itu bisa membuang energi yang negatif dalam tubuh, ya. Apakah seorang yang mengalami penyakit dalam tubuhnya, maksudnya penyakit medis nih Mas Eko, penyakit medis, apakah itu bisa sembuh Mas Eko? Secara kita melakukan meditasi terus menerus gitu. Tentu sangat bisa, ya. Tentu sangat bisa, karena energi positif yang masuk ke tubuh kita itu tidak hanya energi yang sifatnya gaib atau metafisik, tapi energi itu juga akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi pikiran, mental kita. Jadi orang yang meditasi terus menerus, mentalnya akan semakin tenang, ya, psikolognya semakin baik, tidak mudah emosi. Itu juga pasti akan mempengaruhi kondisi fisik kita, gitu. Dan energi itu juga dapat mematikan, energi positif, ya, juga dapat mempositifkan dan mematikan energi-energi negatif yang dihasilkan oleh penyakit tersebut. Misalnya penyakit kanker, ya Mas Hasim, ya. Penyakit kanker itu energinya besar sekali Mas Hasim, besar dan negatif. Itu kepekaan kalau kita rasakan itu nusuk-nusuk seperti jarum kalau kita deteksi. Nah, itu energinya negatif sekali. Kalau energi negatif itu terus-menerus kita positifkan, kita netralkan, lama-lama dia akan mati dan mengecil, mengempes sampai hilang. Iya. Itu dan pernah terbukti oleh beberapa orang yang ketika mengalami kanker kemudian divonis stadium 3 atau stadium 4, dokter sudah tidak mengatasi, kemudian ia melakukan jalur meditasi.
Dan alhamdulillah tidak sampai 30 hari, iya, ternyata kankernya hilang, sembuh. Itu luar biasa. Tetapi dalam sehari biasanya kita diwajibkan meditasi itu 5 jam. Perharinya itu? Iya, sehari itu 5 jam. 5 jam itu? Minim itu minim, itu boleh lebih. Apa kita 1 jam jeda, 1 jam jeda, apa lanjut gitu Mas? Boleh, lanjut boleh, langsung 5 jam boleh. Ya, ataupun dijeda 1 jam atau 2 jam berhenti, meditasi lagi berhenti, seperti itu. Oke, baik. Terus saya tuh pernah membaca Mas Eko ya, di tubuh manusia itu juga katanya itu ada beribu-ribu sel dalam tubuh manusia. Terus apakah kita sebagai pemula, pelaku spiritual pemula itu tadi, ketika meditasi mampu mengaktifkan sel-sel yang mati dalam tubuh itu Mas? Gini, kalau meditasi itu tidak menghidupkan sel yang mati, tapi akan meregenerasi sel. Jadi akan memperbaharui, memperbaiki. Nah, nanti tubuh itu dengan meditasi, dengan energi yang positif akan mempercepat meregenerasi sel tersebut yang mati. Kalau kita luka dengan meditasi, kalau biasanya sembuh dalam waktu 3 hari, dengan meditasi sembuh dalam waktu 1 hari. Seperti itu. Jadi mempercepat proses penyembuhan. Bahkan dengan energi yang sangat tinggi, yang sangat kuat, itu sangat cepat. Jadi luka itu bisa sembuh dalam waktu jam-jaman Mas Hasim. Itu luar biasa. Energi itu bisa sampai ke tahap itu. Nah, tadi meneruskan tentang latihan meditasi ya, karena tadi saya rasa belum selesai. Jadi setelah kita ambil sikap yang baik, sikap tubuh, sikap tangan yang baik, fokus kita pada tubuh kita. Jadi kalau saya memberikan saran untuk sedulur Suryo Jati yang menonton video ini, kita meditasi saja. Kita bayangkan energi alam, ya, energi alam yang di alam di sekitar kita itu yang positif masuk ke tubuh kita. Jadi karena meditasi itu menyerap energi yang murni, ya. Kalau tenaga dalam itu menyerap energi yang sudah diolah atau diubah, kultivasi, energi yang sudah dirubah. Jadi kalau tenaga dalam itu kita ambil nafas ya, kita tahan di perut ataupun di dada. Ketika kita tahan nafas, maka akan terjadi yang namanya pembakaran di dalam ini. Jadi antara oksigen ini akan dipisah dengan karbon dioksida. Di dalam oksigen ini ada energi Mas Hasim. Nah, energi ini yang biasanya tersimpan di dalam darah-darah, di dalam tubuh, ini yang disebut tenaga dalam. Seperti itu. Terus lagi gini Mas Eko ya, itu kan tadi meditasi. Apakah sama dengan pemula itu tadi, pelaku spiritual pemula, tahap meditasi sama tirakat, contoh atau zikir, ataupun tirakat dengan puasa, apakah itu sama Mas Eko? Apa beda? Oh beda. Meditasi sendiri itu langkah untuk menyerap energi yang murni dari alam. Di mana kita meditasi di bawah air terjun, di bawah gunung, ataupun di bawah sinar bulan purnama. Kita juga bisa memfokuskan objek apa yang kita serap. Misalnya kita niatkan ya, niat ini juga penting dalam meditasi. Kita niatkan untuk menyerap energi cahaya bulan purnama. Jadi kita meditasi di bawah bulan purnama. Kemudian kita niatkan seperti itu, maka energi yang diserap oleh tubuh kita yaitu energi yang dihasilkan dari cahaya bulan purnama itu tadi. Kita bisa langsung seperti ini, atau bisa kita arahkan tangan kita, misalnya bulan purnama, kita arahkan saja sudah, nanti akan diserap oleh tangan kita, seperti itu. Nah, dengan ilmu spiritual ini sangat beda. Ya, kalau ilmu spiritual ini ada kaitannya dengan kekuatan iman Mas Hasim. Misalnya kita mengamalkan ilmu yang sifatnya doa
doa kepada Tuhan, doa kepada Allah, maka di situ harus ada yang namanya kekuatan iman, keyakinan. Sehingga kekuatan ilmu-ilmu hikmah, ya, ilmu-ilmu doa, doa ini, doa itu, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, itu paling utama adalah iman, keyakinan kita, kepasrahan kita kepada Allah itu tadi. Berarti juga menjadi sebuah pondasi dasarnya, Mas. Iya. Ini kalau iman itu menjadi pondasi dasar akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan permohonan kepada Tuhan. Jadi seperti contoh ya. Seperti contoh kita membaca ayat kursi. Nah, ini sangat penting sekali. Iman ini sangat mempengaruhi. Bahkan meskipun kita tidak pernah mempelajari ilmu spiritual, kalau kita baca doa dengan iman yang kuat, keyakinan yang tinggi, maka doa itu akan memancar sebuah cahaya, Mas Hasyim. Cahaya. Jadi selain energi itu juga ada cahaya. Cahaya yang dihasilkan daripada keyakinan kita. Jadi ada spirit yang sangat kuat sekali selain jiwa kita, yaitu ada rohani. Rohani itu punya kekuatan spirit yang terhubung dengan Tuhan. Ketika membaca dengan keyakinan, maka akan memancar sebuah cahaya, baik itu cahaya yang terang, luas, itu kan tergantung daripada doa yang kita baca sekaligus iman kita atau keyakinan kita. Jadi kalau kita membaca ayat kursi tanpa ada keyakinan, tanpa ada iman di situ, maka tidak ada efek apa-apa, Mas Hasyim. Tidak ada reaksi apa-apa. Terkadang ada juga yang digabungkan, ya. Jadi kita latihan meditasi, kita latihan tenaga dalam, kita latihan doa, ilmu spiritual, ya, doa-doa hikmah, kemudian digabungkan dengan tahan napas, ya, tahan napas, kita baca doa, kita pasrah. Jadi ini kekuatan yang digabungkan, energi bisa tubuh, 2 kali lipat. Iya, kekuatannya bisa berkali lipat, seperti itu. Makanya dasar-dasar ini penting sekali, harus benar-benar dipelajari. Nah, jadi beda ilmu hikmah atau ilmu doa dengan meditasi itu sangat berbeda, karena meditasi itu tanpa rapalan, tanpa doa, tanpa mantra. Nah, kalau ilmu hikmah terkadang ada juga yang nantinya ada khodamnya, Mas Hasyim. Ada khodam yang akan mendampingi atau membantu orang yang mengamalkan doa tersebut. Biasanya tidak jauh seperti itu ilmu-ilmu hikmah itu, ya. Asma-asma yang biasa dipelajari di pesantren itu terkadang juga ada khodam yang setelah ini selesai, kemudian khodam ini menjadi terikat oleh pengamal tadi dan menjadi khodamnya. Ini khodam ini tidak Mas Hasyim, tidak perlu disuguhi makanan ataupun apa, tidak. Nah, khodam-khodam ini akan senantiasa membantu orang yang mengamalkan doa itu tadi. Tadi seperti yang kemarin saya jelaskan, tapi kalau cara mengamalkannya salah, maka khodamnya itu bukan khodam asli daripada doa tadi. Khodamnya bisa jin tegalan atau jin alas-alas itu, jin gunung itu turun karena tertarik oleh imajinasi kita yang menginginkan khodam. Nah, maka seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa kalau kita mengamalkan ilmu, usahakan benar-benar pasrah, benar-benar meminta ijabah kepada Allah. Kecuali ilmu-ilmu yang sumbernya sugesti. Ada ilmu yang sumbernya sugesti, ilmu-ilmu Jawa misalnya. Contoh ya, ini hanya sebuah contoh. Ada ilmu Jawa, ilmu-ilmu kekebalan yang biasa dipakai oleh orang-orang Jawa, seperti ilmu Bandung Bondowoso. Itu ada rapalan kulitku tembogo, dagingku wojo, ototku kawat, balungku wesi. Nah, itu kan sebuah sugesti. Kulitku tembogo, dagingku wojo, ototku kawat, balungku wesi, bayuku roso, dengkulku paron. Nah, itu kan sebuah sugesti kepada tubuh kita. Nah, selain sugesti itu akan bisa terwujud memang ketika kondisi-kondisi yang tertentu. Nah, itu juga terkadang
ada khodamnya juga Mas Hasim. Khodamnya memiliki karakter yang sama dengan doa tadi, sehingga kalau ilmu tadi Bandung Bondowoso untuk kekebalan, maka khodamnya juga dari jenis untuk kekebalan. Berarti memiliki proteksi tersendiri Mas. Iya. Nah, jadi kalau meditasi itu murni, tidak ada sangkut pautnya dengan khodam. Sedangkan ilmu hikmah, ilmu gaib, ilmu doa, mantra, asma, isim itu ada kaitannya dengan doa, dengan bacaan, dan juga iman ataupun dengan sugesti kepada tubuh kita. Oke, baik, mungkin cukup segini dulu Mas Eko nggih. Iya. Untuk tahap-tahap, mulai tahap awal, terus tahap-tahap dasar apa yang harus dilakukan oleh pemula sebagai pelajar pelaku spiritualis yang awam, itu tadi udah dijawab sama beliau, dan mungkin saya rasa udah detail ya. Saya rasa di video kali ini, di sesi tanya jawab kali ini cukup. Mungkin bila dari teman-teman Suryo Jati mau bertanya, bisa langsung komen di kolom komentar ya, langsung ntar biar beliau jawab langsung lewat video. Oke, terima kasih Mas Eko waktunya nggih. Tetap ikuti terus channel Suryo Jati, tatap layar HP Anda di Suryo Jati.